Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta dan sekitarnya, alhamdulillah Allah telah menyampaikan niat kita pada pagi ini untuk melanjutkan kaji kita. Maka mari kita mohon kehadiratnya untuk mendapatkan limpahan hidayat dan ma'unahnya, sehingga kita dapat memahami petunjuknya ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin kita sudah sampai dengan ayat yang ke-33. Hari ini kita sampai pada ayat yang ke-34. Kita mulai dari ayat 34. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maknanya, dan tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Inilah mafhum pengertian daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Jadi ketika Adam telah menyampaikan, melaksanakan perintah Allah dengan memberitahu kepada para malaikat nama-nama benda, secara singkatnya begitu, simbol-simbol pengertian yang ada dalam benda itu kepada para malaikat, dan malaikat pun sudah mengerti akan kekurangannya, dan kekurangan itu diakuinya di hadapan Allah. Setelah demikian ridhonya malaikat mengakui kekurangannya, maka Allah pun perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini mohon dimengerti. Perintah sujud ini diikuti, ditaati oleh para malaikat, di mana para malaikat sujud kepada Adam. Kata sujud di sini bukanlah sujud dalam makna menyembah, bukan. Sujud di sini mempunyai beberapa pengertian. Sujud yang pertama berarti penghormatan malaikat kepada Adam. Satu. Yang kedua, sujud ini merupakan pengakuan mereka para malaikat terhadap kelebihan dan keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, para malaikat rela melakukan perintah Allah sujud kepada Adam itu sebagai tanda bukti tobat para malaikat kepada Allah. Dan yang keempat, sebagai tanda minta maaf kepada Adam yang tadinya ia bersikap si malaikat kayak merasa lebih. Ada 4.
Pengertian sujud begitu. Sebab pengertian sujud dalam makna menyembah, beribadah. Sujud dalam makna beribadah itu hanya wenang diterima oleh Allah. Dan hanya wajib dilakukan oleh para makhluk. Saya persilakan melihat surah yang ke-13. Surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 15. Surat berapa? 13. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 15. Di mana Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha." Walillahi, dan hanya kepada Allah saja. Yasjudu, sujud, man fis samawati, siapa saja yang ada di langit. Wal ardi, dan yang ada di bumi. Tau'an, dengan ikhlas karena taat. Wa karhan, maupun karena terpaksa. Semuanya hanya sujud untuk Allah. Tidak untuk yang lain. Sujud dalam makna beribadah. Sejak sujudnya malaikat kepada Adam, tanda yang mengakui kelebihannya. Inilah untuk mohon pahami baik-baik. Memang manusia diberi kemampuan untuk itu. Malaikat kan tugasnya macam-macam ya. Ada yang tugasnya membawa hujan, kan gitu. Ada yang tugasnya ngurus air. Ada yang tugasnya ngurus macam-macam. Nah, manusia hanya disuruh tugas demikian saja. Manusia setelah mengakui hukum-hukum eksistensi alam yang itu dijaga oleh malaikat. Kalau manusia mengetahui hukum itu, lalu dia mengadakan satu pengaruh kepada hukum yang ada pada benda itu, manusia bisa mengadakan ekspansi. Ingin menyerang ke situ untuk menguasai benda itu menurut kehendak manusia, itu bisa terjadi. Kayak air, mestinya kalau cair bentuknya selalu mencari tempat yang lebih rendah. Tapi kalau karena manusia mengerti menguasainya, bisa mengadakan air mancur. Dan di sini malaikat yang jaga air nurut, sujud, Mas. Begitulah semua. Dengan ilmunya manusia bisa meluncur ke langit. Sebab itu dalam surat Ar-Rahman ayat 33 atau 34. Ya ma'asarul jinni wal ins. Hai segenap jin dan manusia. Ini stata'tum antan fudhu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kamu ingin meluncur dari lingkungan langit dan bumiku, fanfudhu, maka meluncurlah kamu. La tanfuduna illa bir sultan. La tanfudhu, kamu tidak akan bisa ke sana kecuali dengan sultan. Dengan pengetahuan sultan inilah. Sultan ini ya, yang dengan apa? Dengan bisa menguasai hukum-hukum alam ini, malaikat. Yang jaga matahari, malaikat juga sambil bertasbih. Ya. Nah, manusia sudah bisa memanfaatkan sinar matahari, coba tuh. Tapi ingat, di antara ada unsur yang mau taat kepada manusia, yang mengakui ada yang merasa lebih. Iblis ini nanti. Api nunduk, panas, kan api gitu. Jangan, kalau dinyalakan yang kompor itu kan sampai biru warna. Tapi suruh kecil aja, kecil bisa. Kompor kan bisa di-start. Kompor gas kan juga begitu. Itu kalau sedang lihat dikuasai malaikat, ya nurut. Tapi kalau iblis campur tangan, ya Allah, ya Allah. Nyelomot yang buatnya. Nyelomot itu apa nyelomot gitu? Ya nyundut yang ini. Unsur destruktif selalu ada. Air kan begitu toh. Kalau sedang taat baik dia taat. Tapi kalau sedang ganas, ayo, gitu. Jadi listrik kalau diatur sedang mau. Kalau sudah tidak mau, unsur destruktif datang, waduh, bisa bakar segala-galanya. Ya. Nah, begitulah semua. Manusia kalau sedang dikuasai malaikat bisa baik. Ya. Suami kalau sedang dikuasai malaikat, coba kuasai setan. Waduh, bisa membakar hati. Nah, kalau tadi membakar rumah, ini membakar hati. Ya Allah ya Rabb. Inilah. Nah, itu suami.
Ibu-ibu barangkali juga sama itu ya. Kata Pak Solihin melebihi katanya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta dan pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia, ini. Ya, jadi disuruh taat dia kepada, mau sujud. Kecuali iblis. Kecuali apa? Iblis. Iblis. Ya memang orang suka mengatakan belis gitu. Belis. Orang Kebumen, Bapak. Oh iya orang Kebumen. Belis we nganggo didis lah. Belis tidak didis aja udah medeni. Nganggo didis. Setan belang gitu. Orang belang we medeni. Jadi ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sampai di sini saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak betapa tentang apa? Tentang pengaruh unsur destruktif yang namanya iblis. Begitu diperintah untuk sujud, semua malaikat mau kecuali iblis. Kecuali iblis. Yang iblis itu adalah merupakan satu kelompok yang dikatakan adalah bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Golongan apa? Saya persilahkan ibu-ibu melihat surat 18. Surat Al-Kahfi ayatnya 50. Surat 18 Al-Kahfi ayatnya 50. Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbi. Jadi, dan ketika aku perintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semua sujud. Fasajadu, kemudian semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, adalah dia golongan dari jin. Malaikat semua sujud, ia lain karena ia dari golongan jin. Fafassaqa an amri rabbi. Ia melanggar perintah Allah. Perintah Allah dilanggar. Jadi golongan jin. Jadi ada golongan jin namanya iblis gitu loh. Ada golongan manusia namanya dadap, waru gitulah ya. Nama orangnya ini iblis. Iblis punya turunan banyak. Hati-hati itu ya. Inilah. Lalu jin ini lain dengan malaikat. Kalau malaikat dibuat memang oleh Allah untuk taat. Malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada malaikat tidak taat. Semuanya taat kepada Allah. Taat terus. Tidak ada malaikat yang membangkang pada Allah. Itu tidak ada. Saya persilahkan ibu-ibu melihat surat At-Tahrim 66. Ayatnya ayat 6. Surat 66 ayatnya ayat 6. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan lingkungan sosialmu, masyarakatmu, keluargamu, ahlimu, naron dari siksa api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan, yaitu batu-batu yang disembahnya sebagai berhala. Lalu apa? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya. Alaiha, atasnya, atas neraka itu apa? Malaikat, banyak sekali malaikat. Malaikat yang ghiladun. Ghiladun itu yang sikapnya kasar. Syidad, tegak, keras. Tapi apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Ia tidak pernah memaksiati Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ia taat. Itu malaikat. Malaikat yang jaga neraka saja begitu taatnya. Dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Taat malaikat. Dalam satu hadis, mengapa ia taat?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu min nur, dari cahaya. Cahaya, yang namanya cahaya itu terang gitu tapi tidak menyilaukan. Terang tapi tidak memanaskan, itu nur. Nur cahaya, bukan nur sehat. Nur cahaya itu yang ini. Nah, kalau jin diciptakan dari nar, api. Dari api. Jadi dengan unsur kejadiannya, substansi, memang maaf ya, substansi. Kejadian orang itu memang memberi watak. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan jin itu dikatakan oleh Nabi dari nyalanya api. Mimarijim minar, dari yang menyala, dari api, dari nyalanya api yang menyala. Itu diciptakan dari api yang menyala, yang menyalanya biru, itu dari situ. Memang panas. Kalau sinar kan enggak, nur kan cahaya malah memberi penerangan, ya, sejuk. Kalau nar panas. Ini wa khuliqa Adamu, dan diciptakan Adam itu mimma wusifalahum lakum. Dan Adam itu diciptakan mimma dari apa-apa wusifah yang telah disifatkan lakum kepada kamu, kepada manusia ini, ya, yaitu dari tanah. Tanah inilah memang kita ini tanah itu ditanami apa saja bisa, ya. Ditanami pohon bisa, nanti ada lebahnya jadi madu, gitu kan? Ditanami pohon lain bisa jadi racun, bisa jadi madu. Ya, itu manusia memang begitu, memang subur. Ya. Itu manusia. Nah, inilah. Maka si malaikat ini mempunyai sifat taat baik. Lain dengan jin-jin yang dibuat dari api ini, ya Allah, kasar, suka membantah, wangkal, takabur, dibuat dari api. Saya persilakan surat Al-A'raf, surat 7 ayatnya 12. Surat Al-A'raf ayatnya 12. Silakan lihat. Di mana surat 12? Kalau ingin lengkap dari ayat 11. Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Yang maknanya bahwa, dan sesungguhnya aku telah menciptakan kamu, kemudian aku bentuk kamu rupanya. Kita ini kan yang menciptakan Allah, lalu rupanya sudah dibentuk. Sumakurna lil malaika usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis. Bagaimana? Ia tidak menjadi orang-orang yang mau sujud memberi hormat. Qala, berkata Allah. Allah bertanya kepada iblis pada ayat 12. Ma mana'aka alla tasjuda? Apa yang menjadi alasanmu yang mencegah engkau sehingga kamu tidak sujud ketika aku perintah kepada engkau, wahai iblis? Kata Allah. Jawabnya, qala, berkata si iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Wah. Ini. Lain, memang kalau orang agak unsur apinya banyak, itu memang suka begitu. Suka, itu ya. Gawat sekali itu ya. Jadi maaf ya, itulah. Allah sampai mengatakan, kan aku yang merintah. Kenapa kamu nggak sujud? Kan aku yang merintah. Aku
Apa yang mencegah kamu? Yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud itu apa? Kan aku yang perintah, bukan yang lain. Jawabnya apa? Aku lebih baik dari Adam. Jadi si iblis ini, si jin ini, iblis dari golongan jin ini, merasa dirinya lebih baik substansinya. Asal kejadiannya api lebih baik dari Adam yang dibuat dari tanah. Ana khairu minhu khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, Adam dari tanah. Padahal maaf, tanah dengan api itu lebih kokoh tanah. Api tidak bisa menyala tanpa tempat bersandar. Coba mana saja. Itu geretan kan gitu. Stres, harus ada tempat bersandarnya. Coba api di mana saja butuh tempat bersandar. Tapi tanah justru jadi tempat sandarnya semua. Ya, jadi tempat bersandarnya semua yang ada. Ini, betul, jangan suka lebih dulu, suka ya. Wah, saya kan lebih hebat dari dia. Jangan lihat nih setir gue. Jangan begitu. Jangan. Belum tentu yang setirnya besar ini lebih menang dari yang setirnya kecil loh. Setirnya besar tapi kaku, ya, karena kaku ngukulnya nggak nyampe jauh, ya. Tapi yang mungkin setirnya yang lurus, setir yang langsing itu lebih cekatan daripada setir yang kaku-kaku begitu. Ya, cetir, ya. Jadi ya, yang langsing ini ya Allah maut bener ya. Jadi inilah ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah ya mulai ada di sini. Ini awal mula terbukanya front permusuhan abadi. Awal mula terjadinya front permusuhan abadi antara lambang kejelekan yaitu iblis dan lambang Khalifatullahi fil ardh. Ini awal sudah ini. Sebab itu jangan suka buka awal-awal yang model begini. Jangan ada yang satu merasa lebih daripada yang lain. Kalau yang satu sudah merasa lebih dari yang lain, ini pangkal tolak. Pangkal tolak ketidakbaikan dalam segala hal. Itu kan diawali dari anak Adam kan? Dimulai dari iblis dulu. Nanti nurun pada anak Adam. Qabil, Habil, di mana salah satunya suruh kawin silang nggak mau karena merasa pasangannya sendiri lebih terang, pasangan yang lain kan lebih gelap. Nah inilah soalnya gitu aja. Ini mulai kok Habil dan Qabil dimulai terjadi karena merasa yang satu lebih kayak bapaknya Adam merasa dilebihi oleh si iblis, merasa lebih daripada Adam. Sejak itu ada kerusakan. Oh, Adam yang baik-baikan saja karena si iblis berbuat keliru, ya dendam. Nanti ceritanya kan begitu. Karena dendam akan menyeret Adam dan anak cucu Adam. Lalu kan berturut sampai terus. Nah itulah di antara manusia ada yang sudah jadi agen iblis. Itu jadi demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis, ini di sini mulai merasa lebih daripada Adam. Ia lupa bahwa merasa lebih kepada Adam yang semacam ini sebetulnya sudah sikap menyalahi Allah. Menyalahi Allah. Ia lupa yang ia lihat Adam, padahal hakikatnya perintah Allah. Ini. Orang kalau pandangannya cuma horizontal saja, tanpa vertikal kepada Allah, ini yang sering sesat. Pandangannya cuma habluminan nas, tidak ada habluminallah. Ini gawat, keliwat. Ya. Jangan deh, tak saja nun sewu loh ini ya. Coba ibu-ibu deh dengan suaminya aja, kalau yang satu merasa lebih dari lain, coba dah. Ya kan? Gawat kok.
Coba ibu deh, kalau suaminya merasa lebih dari ibunya, sabar-sabarnya perempuan. Berarti ya ada batasnya toh ya. Iya, coba suaminya begitu. Itu ya, ini buka front udah. Kalau marah bangkit, coba lu kalau nggak kawin sama gue, nggak naik mobil lu. Maaf. Isi bisa kalau nggak dapat lu naik bis gue, kan? Mobil lu gue tubruk, bisa saja. Jangan begitu. Begitu juga isi jangan suka rasa lebih dari suami. Pokoknya ada tugasnya masing. Pokoknya inilah dijaga baik, baik. Jangan melanjutkan apa yang kasus yang sudah pernah terjadi pada Adam dan Iblis. Baik, sampai di sini dulu. Besok pagi kita lanjutkan bagaimana lanjutannya soal iblis ini, karena akhirnya divonis oleh Allah dengan sikap yang semacam itu. Hakikatnya ia bantah kepada Allah, divonis wa kana minal kafirin. Dia divonis menjadi orang golongan kafir. Setelah divonis jadi kafir, apa yang jadi ulah dia? Besok pagi kita lanjutkan. Sampai di sini lebih dulu. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.